Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Erick Thohir panggil Elkan Bagot untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong tak dilibatkan. Indra Syafri mendominasi ASEAN, kini bidik prestasi di Piala Asia U20. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Erick Thohir panggil Elkan Bagot untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong tak dilibatkan. Timnas Indonesia terus berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, dengan persiapan yang semakin matang. Di tengah sorotan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memutuskan untuk memanggil kembali bek andalan, Elkan Bagot, tanpa melalui persetujuan langsung dari pelatih Shin Tae-yong. Keputusan ini dilandasi alasan kuat. Elkan adalah pemain naturalisasi pertama yang bersedia membela Indonesia saat kondisi sepak bola nasional masih terpuruk. Elkan Bagot, pemain loyal yang kembali perkuat timnas. Elkan Bagot tidak hanya dikenal sebagai bek tangguh, tetapi juga sebagai simbol loyalitas bagi timnas Indonesia. Saat pertama kali bergabung pada 2021, ia langsung menunjukkan komitmennya untuk membela merah putih, meski pada saat itu prestasi timnas belum secerah sekarang. Kini, Erick Thohir ingin memastikan bahwa Elkan merasa dihargai atas kontribusinya selama ini. Pemanggilan ini juga bertujuan untuk memperkenalkannya kepada pemain-pemain baru yang kini menghuni skuad timnas. Proses membangun hubungan dan chemistry antar pemain dianggap penting untuk menciptakan kerjasama tim yang solid. Elkan, yang memiliki postur tinggi menjulang, dikenal sebagai bek yang piawai dalam duel udara serta membaca pergerakan lawan. Selain itu, ia sering menjadi kunci dalam situasi bola mati, baik saat bertahan maupun menyerang. Dengan pengalaman bermain di kompetisi luar negeri, kehadirannya diharapkan dapat memberikan rasa aman di lini belakang. Catatan karir Elkan Bagot di timnas. Elkan resmi dinaturalisasi pada November 2021 untuk memperkuat timnas Indonesia. Debutnya dimulai di Timnas U19 pada Oktober 2020, di mana ia bermain dalam 2 pertandingan uji coba melawan Makedonia Utara. Sejak itu, ia telah tampil sebanyak 22 kali untuk timnas senior, mencetak 2 gol penting, 1 di SEA Games melawan Malaysia dan 1 lagi di kualifikasi Piala Asia melawan Nepal. Tidak hanya di level senior, Elkan juga aktif di Timnas U23, di mana ia berhasil mencetak 1 gol dalam laga kualifikasi melawan China Taipei. Dengan pengalaman bermain di berbagai level, Elkan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain bertahan terbaik yang dimiliki Indonesia. Kehadirannya di lini belakang menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas permainan timnas di turnamen internasional. Kehadiran Ula Romeni, andalan baru di lini depan. Selain Elkan, timnas Indonesia juga mendapatkan tambahan kekuatan di lini serang dengan hadirnya pemain baru, Ula Romeni. Pemain muda ini telah dipantau oleh PSSI dan Shin Tae-yong sejak beberapa waktu lalu, dan kini resmi bergabung untuk memperkuat serangan timnas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Romeni dikenal sebagai penyerang dengan kemampuan lengkap, insting mencetak gol yang tajam, penyelesaian akhir yang akurat, serta kecerdasan dalam membuka ruang. Dengan rekam jejaknya di level klub, ia diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah lini depan timnas yang selama ini kerap kesulitan mencetak gol. Keberadaan Romeni tidak hanya sebagai target man, tetapi juga untuk memberikan variasi dalam strategi serangan. Ia memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, membuat pola serangan timnas lebih dinamis. Dengan dukungan penuh dari rekan-rekan setim, Romeni diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak signifikan bagi Garuda. Strategi Erick Thohir untuk timnas yang lebih kompetitif. Erick Thohir, sebagai pemimpin PSSI, terus berupaya menghadirkan pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia di semua lini. Langkah ini menunjukkan ambisi besar untuk membawa Garuda bersaing di level yang lebih tinggi, baik di Asia maupun dunia. Memanggil Elkan Bagot adalah salah satu strategi Erick untuk memastikan pertahanan timnas tetap kokoh menghadapi lawan-lawan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, kehadiran Ula Romeni di lini depan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan daya gedor timnas, yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah. Harapan besar untuk timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain berpengalaman seperti Elkan Bagot dan talenta baru seperti Ula Romeni, timnas Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk bersaing di kancah internasional. Proses adaptasi antar pemain diharapkan berjalan lancar, sehingga kerjasama tim semakin solid dan mampu memberikan hasil maksimal.
Keputusan Erick Thohir untuk memprioritaskan pemain-pemain dengan komitmen tinggi seperti Elkan dan Romeni menunjukkan visi besar PSSI dalam membangun timnas yang kompetitif. Jika semua berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia tidak hanya akan tampil lebih kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga siap menghadapi tantangan di kompetisi besar lainnya. Indra Syafri mendominasi ASEAN, kini bidik prestasi di Piala Asia U20. Indra Syafri merupakan salah satu pelatih yang tak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Kiprahnya sebagai pelatih timnas Indonesia, khususnya di level usia muda, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sepak bola nasional. Berbagai gelar telah diraih oleh timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Indra, mulai dari Piala AFF U19 hingga medali emas SEA Games. Namun, setelah menorehkan berbagai prestasi gemilang di level ASEAN, kini Indra Syafri menatap tantangan baru yang lebih besar, mengukir prestasi di level Asia melalui Piala Asia U20. Keberhasilan Indra di ASEAN, dari Piala AFF hingga SEA Games. Indra Syafri telah lama dikenal sebagai pelatih yang mampu membawa timnya meraih kesuksesan di turnamen-turnamen besar tingkat ASEAN. Salah satu pencapaian terbesar yang diraih adalah gelar juara Piala AFF U19 pada tahun 2019 dan 2022, yang menjadi bukti keberhasilannya dalam memaksimalkan potensi pemain muda Indonesia. Selain itu, pada 2023, Indra juga sukses mengantarkan timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games, sebuah prestasi yang menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, kesuksesan ini juga menimbulkan ekspektasi tinggi dari masyarakat, yang kini berharap agar Indra Syafri dapat membawa timnas muda Indonesia melangkah lebih jauh, terutama di level Asia yang tentunya memiliki persaingan lebih ketat. Beberapa pihak mulai menyuarakan harapan agar Indra mampu meneruskan tren positif yang telah dibangun dan membawa timnas Indonesia U20 untuk bersaing dengan negara-negara kuat di benua Asia. Fokus menuju Piala Asia U20, persiapan untuk tantangan yang lebih berat. Saat ini, perhatian utama Indra Syafri tertuju pada persiapan timnas Indonesia U20 untuk menghadapi Piala Asia U20. Turnamen ini dihadiri oleh negara-negara terbaik di Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, Iran, serta negara-negara lain dari kawasan Asia Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah yang memiliki tradisi sepak bola yang sangat kuat. Tim-tim tersebut tidak hanya memiliki kualitas teknik yang mumpuni, tetapi juga pemain-pemain muda berbakat yang siap bersaing di level tertinggi. Piala Asia U20 akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Untuk itu, Indra Syafri sedang mempersiapkan taktik dan strategi yang matang guna menghadapi tantangan besar ini. Persiapan yang matang sangat penting, baik dalam aspek fisik, mental, dan teknik. Timnas Indonesia U20 diharapkan tidak hanya tampil solid dalam bertahan, tetapi juga memiliki kreativitas dalam menyerang, mengingat lawan-lawan yang dihadapi di Piala Asia adalah tim-tim yang sudah berpengalaman di level internasional. Harapan netizen, kreativitas dalam taktik dan rotasi pemain. Meskipun Indra Syafri sudah terbukti berhasil di level ASEAN, banyak netizen yang berharap ia dapat mengembangkan taktik yang lebih kreatif dan variatif untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di Piala Asia. Harapan mereka adalah agar Indra tidak hanya mengandalkan formasi dan strategi yang sudah terbukti di level ASEAN, tetapi juga mengeksplorasi pendekatan yang lebih fleksibel dan dinamis. Dengan strategi yang lebih kreatif, timnas Indonesia U20 diharapkan bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh setiap pemain secara maksimal. Selain itu, rotasi pemain juga menjadi perhatian penting bagi banyak pihak. Mengingat banyaknya pemain muda berbakat yang kini bermunculan di Indonesia, baik di liga domestik maupun yang berkarir di luar negeri, Indra Syafri diharapkan mampu menemukan komposisi pemain terbaik yang bisa memberikan kontribusi maksimal di Piala Asia U20. Pemilihan pemain yang tepat, serta penggunaan taktik yang adaptif, akan menjadi kunci dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di turnamen ini. Tantangan berat di Piala Asia U20, kualitas dan pengalaman lawan yang lebih tinggi. Piala Asia U20 bukanlah turnamen yang mudah. Berbeda dengan kompetisi di ASEAN, Piala Asia mempertemukan tim-tim yang sudah sangat berpengalaman dalam kompetisi internasional. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran sudah sering berkompetisi di turnamen besar, dengan pemain-pemain yang memiliki kualitas teknik di atas rata-rata. Oleh karena itu, Indra Syafri harus mempersiapkan timnya secara menyeluruh, baik dari segi taktik, fisik, maupun mental. Indra dikenal sebagai pelatih yang cerdas dalam membaca permainan lawan dan mampu memotivasi pemain untuk tampil dengan percaya diri, meski melawan tim-tim unggulan. Ia juga dikenal memiliki pendekatan yang sangat detail dalam merancang strategi permainan
yang menjadikannya sebagai pelatih yang sulit dikalahkan di level Asia Tenggara. Dengan pengalaman yang telah dimilikinya, Indra diharapkan mampu menghadapi tantangan besar di Piala Asia U20 dan membawa timnas Indonesia U20 berprestasi. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.